Halo, selamat datang. Kita sering banget ya dengar soal apakah kita akan diselamatkan, tapi Alkitab, khususnya dalam 2 Petrus, mengajak kita mikir lebih dalam gimana cara kita masuk ke kerajaan Tuhan. Apa cuma sekedar, akhirnya lolos juga? Atau jangan-jangan ada kemungkinan kita disambut dengan sebuah perayaan yang meriah? Nah, mari kita bedah perbedaan penting ini. Oke, ini dia agenda kita. Untuk bisa ngerti apa itu sambutan berkelimpahan, kita akan mulai dari fondasinya, anugerah Tuhan. Habis itu, kita lihat gimana anugerah itu justru jadi pemicu pertumbuhan. Kita juga akan bahas kenapa diam di tempat itu bukan pilihan. Dan puncaknya, kita bakal lihat perbandingan yang luar biasa antara sekedar selamat dan menerima sambutan yang megah. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Mari kita bongkar satu asumsi yang mungkin udah lama kita pegang. Pemikiran kalau pengalaman setiap orang di surga itu, ya sama aja. Mungkin pas dengar pertanyaan ini, kita jadi mikir, loh, emangnya beda? Bukannya keselamatan itu sama untuk semua orang? Nah, Alkitab sepertinya mengisyaratkan kalau pengalaman kedatangan kita itu bisa sangat berbeda. Ini bukan soal apakah seseorang diselamatkan, tapi soal kualitas sambutan yang ia terima. Inilah inti dari apa yang mau disampaikan oleh Petrus. Sebelum kita jauh ngomongin apa yang harus kita lakukan, penting banget untuk kita sepakat soal titik awalnya. Soalnya kalau di sini kita salah paham, semua argumen berikutnya bisa jadi salah kaprah. Semuanya dimulai dari satu hal, karunia. Ini perlu banget kita garis bawahi, perjalanan iman kita itu nggak dimulai dari usaha kita. Petrus dengan jelas bilang kalau Tuhan, lewat kuasanya, sudah memberikan kita semua yang kita perlukan. Jadi ini bukan sesuatu yang kita bangun dari nol. Ini semacam paket lengkap yang sudah diberikan di depan. Dan ternyata bukan cuma Petrus loh yang bilang begini. Kalau kita lihat di seluruh perjanjian baru, pesannya tuh konsisten. Paulus di kitab Efesus dan Titus ngomongin hal yang sama. Keselamatan datang bukan karena kita hebat atau layak, tapi murni karena belas kasihannya. Ini adalah fondasi yang kokoh, nggak bisa diganggu-gugat. Terus peran kita di mana dong? Nah, seorang pemikir seperti John Calvin memberikan perspektif yang sangat membantu. Bayangin gini deh, Tuhanlah yang 100% membangun rumah keselamatan kita. Tapi kehidupan kita sehari-hari, karakter kita, cara kita bertumbuh, itu jadi semacam furnitur dan dekorasi yang nunjukin kalau rumah itu ada penghuninya. Hidup kita jadi bukti nyata dari karya Tuhan yang tak terlihat itu. Nah, kalau keselamatan itu murni anugerah, sering muncul pertanyaan kan, terus ngapain kita repot-repot berbuat baik? Petrus menjawabnya bukan dengan menyuruh kita diam saja, tapi ia menunjukkan bahwa anugerah itu bukan garis finish, melainkan garis start untuk sebuah proses pertumbuhan yang aktif dan disengaja. Petrus ngegambarin pertumbuhan ini bukan kayak daftar belanjaan yang bisa kita pilih-pilih, tapi seperti sebuah tangga yang harus kita naiki. Semuanya dimulai dari iman, itu pijakan pertama kita. Lalu di atas iman itu, kita secara sadar menambahkan kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya, satu persatu anak tangga. Ini bukan tentang memilih mana yang kita suka, tapi sebuah pendakian yang terstruktur menuju kedewasaan. Kutipan dari Dallas Willard ini benar-benar ngena banget dan bikin jelas. Kita sering mikir kan, anugerah sama usaha itu musuhan. Tapi Willard menjelaskan, anugerah itu nggak menentang usaha. Anugerah menentang pola pikir transaksional. Ide di mana kita bisa membeli keselamatan dengan perbuatan baik. Jadi kita berusaha keras karena kita sudah diselamatkan, bukan supaya kita diselamatkan. Beda kan? Tapi, gimana kalau kita berhenti di tengah jalan? Gimana kalau kita puas cuma di anak tangga pertama atau kedua aja? Petrus ngasih peringatan keras nih, kalau stagnan atau berhenti bertumbuh itu bukan cuma nggak bagus, tapi juga berbahaya. Peringatan Petrus ini benar-benar tajam. Dia bilang orang yang nggak bertumbuh itu jadi rabun. Maksudnya, pandangannya jadi pendek, nggak bisa lihat jauh ke depan ke janji kekal Tuhan. Lebih parah lagi, mereka jadi buta dan lupa akan hal yang paling fundamental, yaitu karya pengampunan dosa yang luar biasa. Jadi, pertumbuhan itu menjaga visi rohani kita tetap jernih dan ingatan kita akan anugerahnya tetap hidup. Nah, sekarang kita sampai di bagian puncaknya, inti dari semua pembahasan ini. Buat apa sih capek-capek naik tangga pertumbuhan ini? Jawabannya bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk mengubah cara kita memasuki kerajaannya. Coba deh kita lihat perbedaannya. Kontrasnya luar biasa banget. Di satu sisi, ada yang masuk sorga seperti lolos dari api, seperti yang Paulus gambarkan. Selamat sih, tapi dengan napas terengah-engah dan tangan hampa. Di sisi lain, ada gambaran pahlawan yang pulang dan disambut dengan karpet merah dan kehormatan. Keduanya sampai di tujuan yang sama, tapi pengalaman kedatangannya, bumi dan langit. Pertumbuhan rohani kita yang menentukan mana yang akan menjadi pengalaman kita.
Jadi, waktu Petrus ngomongin soal hak penuh masuk kerajaan, dia bukan lagi ngomongin tiket masuk. Dia ngomongin soal sebuah grand entrance, sebuah kedatangan yang penuh percaya diri, bukan ragu-ragu, penuh kelimpahan, bukan kekosongan, dan siap untuk langsung ikut serta dalam pemerintahannya. Ini adalah buah dari kehidupan yang merespon anugerah dengan pertumbuhan yang gigih. Oke, setelah kita paham konsep yang keren banget ini, pertanyaannya balik ke kita sekarang. Gimana caranya kita menerapkan ini dalam perjalanan iman kita masing-masing? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik. Ini seperti sebuah kerjasama ilahi yang indah. Lihat deh polanya. Tuhan memberikan 100% anugerah keselamatan, lalu bagian kita meresponnya dengan pertumbuhan yang aktif. Dan hasilnya, kepastian dan kelimpahan. Ini persis seperti kata Paulus di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tuhan yang kasih tenaga, kita yang berlari. Keduanya bekerja sama dengan sempurna. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini secara pribadi. Coba lupakan dulu orang lain, fokus ke diri kita sendiri. Lihat lagi tangga pertumbuhan tadi. Kalau kita mau jujur, di anak tangga mana Tuhan sedang mengajak kita untuk bekerja lebih keras saat ini? Apakah di pengetahuan, penguasaan diri, atau mungkin kasih? Jawaban jujur Anda atas pertanyaan ini adalah langkah pertama menuju sambutan berkelimpahan yang telah disediakan untuk Anda.